A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya, kelihatannya kena hujan, jadi loyo. Nah, kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus. Innal hamdalillah hamdan hamidin hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah karena limpahan kasih sayangnya masih kita bisa berjumpa kembali dalam kajian alhamdulillah rutin dengan berbagai ustaz. Kita bersyukur karena bisa kembali untuk melanjutkan kajian kita yang sebelumnya. Itu ya. Pribadi yang bersyukur adalah pribadi yang selalu berusaha menjadikan dirinya seperti wadah kosong yang seakan-akan kita enggak punya ilmu. Karena kita ilmunya enggak banyak, termasuk hamba ini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada kalian ilmu melainkan sedikit. Maka yang sedikit inilah kita jadikanlah menjadi pribadi yang bersyukur. Maka hidup ini harus selalu diawali dengan ilmu, kemudian ditengahi dengan amal, dan diakhiri dengan rasa cinta, istiqomah di dalamnya insyaallah. Kalau kita enggak tahu ilmunya, kita enggak tahu bersyukur. Kita tahu nilainya sesuatu itu karena ada ilmunya. Ya, bisa saja ada mutiara atau permata yang sangat mahal di depan mata, bahkan di depan di rumah kita, bahkan di bawah rumah kita, atau biasa mungkin dianggap itu batu biasa, ya kan? Karena kita nggak tahu ilmunya itu. Kalau kita tahu pasti kita ambil, pelihara, bersihkan, rapikan, bagaimana supaya nggak diambil orang, gitu ya. Bagaimana dengan ilmu agama Allah yang menyelamatkan dunia akhirat kita, itu ya. Nah itulah, jadi ilmu itu sangat penting untuk kita cari dan usahakan. Semoga kita menjadi pribadi yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai pemberiannya. Itu ya. Pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyaklah kita berselawat dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangannya, yang mana beliau ditawarin dengan harta, jabatan, wanita, kedudukan. Pokoknya kalau mau, maka Allah orang-orang Quraisy akan mempersiapkan semuanya. Namun Rasulullah tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Beliau adalah utusan Allah. Nah, kita lihat bahwa di mana topik kita pada pagi hari ini adalah kita sebagai hamba Allah, yaitu sekarang kita beragama Islam, maka kita bahagia, gitu ya. Maka bahagia dalam pangkuan Islam. Kenapa kita bahagia? Karena kita menemukan kebenaran di dalamnya, itu ya. Karena kita menemukan kebenaran di dalamnya. Dan ketika orang sudah masuk Islam, yang betul-betul merasakan Islam, nikmatnya Islam, tidak akan mungkin keluar daripada Islam. Tidak akan mungkin. Karena dia sudah nyatu, itu ya, apapun ditawarkan. Dan kita melihat pribadi Nabi, apapun ditawarkan, dia tidak akan bergeming. Karena dia bahagia bersama Allah, itu ya. Tidak mempan dengan apapun yang ditawarkan. Tapi kalau orang munafik, orang yang hubud dunia, dia bisa tukar gitu ya dengan dunia, dengan jabatan, dengan apa. Maka kalau orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka insya Allah yang demikian itu, orang yang bersangkutan itu, dia akan memperjuangkan sampai dia mati, gitu ya, sampai dia wafat. Pokoknya nyawalah yang memisahkan dia di dunia ini, dia akan beragama Islam, itu ya. Itu karena dari dalam
Itu kenikmatan itu dari dalam, bukan dari segi casing, itu ya. Jadi ananda, kita ini mengaji Al-Quran itu adalah kebutuhan, bukan keterpaksaan. Karena kita ngaji Al-Quran itu adalah bagaimana supaya kita jalan menuju kebenaran dan kita menemukan titik-titik terang di situ, itu ya. Karena hidup ini seperti kita membuka pintu demi pintu. Yang sebelum kita masuk di dalam kamar itu, ruangan itu, kita nggak tahu. Begitulah ilmu dalam Islam ini. Ketika kita menemukan ini titik secerca kebenaran, kita menemukan bagaimana dasar-dasar kita, ya ilmu tauhid itu ya. Kemudian ilmu fikih, ya. Karena kita memang harus dasari itu kuat ya. Karena itu wajib, fardu ain. Menuntut ilmu itu tentang ilmu sholat itu fardu ain, itu ya. Membaca Al-Quran itu fardu ain. Mempelajarinya fardu ain. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu gimana mau sholat, itu ya. Karena semuanya ada di situ, kewajiban kita, dasar-dasar kewajiban, itu ya. Jadi menuntut ilmu itu ada fardu ainnya. Ya, contohnya tidak bisa tidak jalan agama Allah kalau nggak ada alatnya itu. Contoh belajar bahasa Arab, itu bisa menjadi fardu ain itu, minimal syahadat, itu ya. Karena orang pasti mengatakan saya nggak tahu bahasa Arab Pak Ustaz. Wah pasti dah tahu itu, minimal syahadat. Kan semua orang bersyahadat kalau dia muslim, itu ya. Nah kemudian kita lanjutkan lagi dengan pelajaran nahwu sorobnya itu. Contohnya kita belajar sedikit-sedikit, itu bertahap kalau sudah hafal Quran. Jadi kalau anda yang sudah hafal Quran, kami sarankan nanti bertahap berikutnya adalah belajar yang kitab gundul gitu ya, tahap demi tahap itu. Maka dasarnya dengan nanti matun ajrumiyah itu ya, kemudian kosakata bahasa Arab, dasar-dasar sedikit tambah-tambah nanti ada gurunya nanti akan menjadi seorang alim, menjadi ulama. Nah seperti itu, bertahap itu ya. Tidak sampai hanya hafal Quran ya, tapi kita bertahap terus. Ialah ulama-ulama kita yang dimana mereka ini sudah hafal Quran, baru menuntut melanglang buana, menuntut ilmu agama Allah, itu ya. Nah di sini adalah ustadz itu adalah menyemangatin ya, dengan mengambil hikmah-hikmah dari pelajaran hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kita melihat bahwa ada kemarin saya lihat sangat bagus cuplikan dari kawan-kawan, bahwa Nabi itu memang sebenarnya beliau disukai oleh semua orang karena beliau itu adalah orangnya yang jujur. Orang jujur itu pasti disukai, itu ya. Jadi ternyata di Finlandia itu kita pernah baca, mungkin sudah pernah terdengar ya, bahwa negara Finlandia itu daerah kutub, itu ya. Termasuk bukan daerah tempat yang alamnya itu mendukung kekayaan, tidak. Tapi Finlandia itu menerapkan suatu sistem yang luar biasa, sehingga pendapatan tertinggi di dunia adalah Finlandia, itu ya. Termasuk pendapatan tertinggi di dunia. Jadi ditelusuri apakah karena kepintarannya atau karena kekayaan alamnya atau gelar profesor doktornya orangnya di situ banyak nian. Itu ya. Karena sekarang kan orang ngejar semua itu ya, dengan harta kah, dengan gelar lah dan sebagainya. Ternyata tidak demikian. Yang diterapkan di sana beberapa tahun kebelakang itu adalah nilai-nilai kejujuran. Jadi birokrasinya jujur, rakyatnya jujur. Maka as-sidqu, itu kan ada hadis Nabi itu, as-sidqu yahdi ilal bir. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Itu ya. Al-biru yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan membawa ke surganya Allah. Ini bagi orang yang beriman ya. Itu. Nah, inilah ternyata kunci keberhasilan negara Finlandia yang menerapkan kejujuran di dalam semua lini-lini, dari rakyat kecil sampai presiden anggota DPR-nya. Yang hari ini kan terbalik-balik di Indonesia. Itu ya. Nilai-nilai kejujuran itu hilang. Itu ya. Nah, inilah yang menyebabkan negara kita ini hancur lebur. Karena kejujuran itu tidak ada. Itu ya.
Maka Rasulullah SAW yang didasari beliau, yang menjadi cikal bakal beliau sangat disukai orang, itu karena kejujuran beliau. Itu ya. Bahkan suatu ketika Nabi SAW ada musuhnya beliau, Muhammad, aku mau keluar nih, aku nitipin barang, karena yang paling aku percaya di Mekah ini kamu. Tapi sebenarnya kalau secara saya musuhmu. Kok begitu ya? Lucu juga yang dengarnya ini. Saya ini musuhmu ini. Tapi kalau orang yang saya paling percaya adalah kamu. Karena nggak pernah saya melihat engkau adalah berdusta. Kalau kita pernah dibohongi sekali, nggak percaya kita setelahnya itu. Betul tak nih? Nah, kita ini apa yang terjadi hari ini? Kita bagaimana mempercayai kita umpamanya yang memerintah kita, dia bohongi kita terus? Itu. Jadi agak susah rasanya percaya. Mungkin ada kebenaran dia sampaikan, tapi mempercayainya iyo tak ada. Itu dan ya. Karena dia sering bohongi kita, itu ya. Maka jangan sering bohongi orang tuanya ya. Kalau bohongi orang tuanya nggak percayalah selamanya itu. Maka Anda itu jadilah pribadi yang jujur. Karena nanti sekali tahu kebohongannya, maka orang tuanya tidak akan percaya. Betul dan ya. Nah, begitu juga kita orang tua jangan berbohongi anak. Bohongi anak, kerjain anak, kita juga tidak dipercaya nanti sebagai orang tua. Itu ya. Jadi ternyata ini nilai awal yang paling hebat adalah kejujuran. Bukan gelar, bukan kepintaran, bukan kekayaan. Itu ya. Kekayaan, kepintaran, kejujuran itu hanya ngikut saja itu. Bukan hal yang paling penting, itu bukan. Karena nilai manusia itu adalah nilai kejujurannya, dan itulah orang yang beriman sebenarnya. Karena Rasul ditanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, apakah ayakunal mu'minu bakhilan? Apakah orang beriman itu pelit? Pelit, kikir? Kata Rasul, iya, kita ini pelit. Kalau kotak amal di depan kita itu biasanya duit kecil atau duit besar yang masuk nilainya? Biasanya duit kecil itu. Kalau duit besar sudah latihan itu. Itu ya. Nah, itu pada umumnya kita ini kikir. Tapi ayakunal mu'minu kadzaban, apakah orang yang beriman itu pendusta? Kata Rasulullah, tidak. Orang beriman dia tidak akan menjadi pendusta, dia jujur. Itu ya. Maka jadilah pribadi yang jujur. Maka suatu ketika ada seorang yang datang ke Nabi mau memperbaiki dirinya. Ini orang ini luar biasa maksiatnya, tukang mabuk, tukang zina, semua pokoknya kerja maksiat dikerjain, hampir galau-galaunya dikerjain. Ya Rasulullah, nasihatilah aku ini mau tobat. Apa nasihatmu? Yang penting aku akan berusaha melakukannya. La takdzib atau la takdzab, jangan bohong. Itu aja. Itu aja ya Rasulullah. Iya. Oh, kalau begitu gampang. Gampang itu ya. Pokoknya jangan bohong. Jadi tidak berdusta. Itu aja Rasulullah. Ya itu aja. Berarti kecil kedengarannya ya. Akhirnya perasaannya enteng, gampang masuk Islam, tidak bohong. Akhirnya dia mau melakukan maksiat, mau minum gitu ya, yang terlarang ya, mau berzina, mau mengambil yang bukan haknya. Tapi kalau aku ditanya nanti gimana? Apakah aku ini jujur atau tidak? Fadhal. Apakah kalau aku ditanya sama Rasulullah, ngapain waktu kemarin itu, gitu ya? Kalau aku bilang seperti ini, berarti aku bohong, itu ya. Hanya mau melakukan maksiat lagi, aku ditanya nanti, aku bohong, berarti aku nggak bisa. Akhirnya nggak bisa melakukan maksiat, karena kalau ditanya nanti kan bohong nanti. Oh, aku nggak bisa bohong itu ya. Nah, jadi akhirnya gara-gara tidak bohong, dia tidak bisa melakukan maksiat, itu ya. Jadi la takdzib, jangan berdusta, jangan bohong, itu ya. Karena bohong itu jadi al-kizbu yahdi ila syarr. Bohong itu membawa kepada keburukan. Asyarru yahdi ila nar. Keburukan itu membawa kepada api neraka. Itu ya. Nah, jadi Rasulullah kita melihat di sini pribadi beliau sudah terpercaya, al-amin, gitu ya, al-amin, sangat terpercaya, sehingga semua orang-orang penduduk Makkah sudah sangat suka. Tapi apa yang terjadi? Nabi dimusuhi. Nah, ini yang harus kita gali.
Itu ya. Kenapa Nabi dimusuhi? Beliau adalah pribadi yang sudah soleh, karakternya sudah soleh. Soleh itu artinya baik ya, sudah jujur, udah baik. Pokoknya orang tidak meragukan beliau. Tapi ketika Nabi SAW diamanahi adalah risalah dari langit untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk menyampaikan kebenaran adalah dengan tugasnya mensolehkan orang lain. Gitu ya. Kalau soleh terhadap diri sendiri nggak ada masalah kan, kita nggak ganggu orang. Tapi kalau sudah mensolehkan orang lain berarti kita berdakwah ini. Nah, yang didakwai tukang maksiat, orang yang jauh dari Allah. Ya kan? Nah, yang tukang maksiat ini para orang-orang hebat yang punya usaha besar, yang punya kedudukan. Nah, yang dikerjakan salah. Itu ya. Itu yang dikerjakan mereka salah. Jadi orang-orang kaya ini terancam, merasa dia terancam. Itu ya. Dengan itu penyembah patung, menyembah berhala, memutuskan silaturahim, membunuh anak perempuan, kan orang jahili kan seperti itu. Nah, itu. Kelihatan kalau menurut kita sekarang itu salah banget itu ya. Tapi di zaman mereka itu yang biasa. Karena kemaksiatan yang mengumum itu yang normal, maka itu dianggap suatu tradisi sudah. Itu dah nih. Dan itu enggak ada masalah. Hari ini kita sudah mulai kembali kayak gitu tuh. Orang yang menyampaikan kebenaran dikriminalisasi kan? Yang sekarang ada lagi tuh persatuan Mbah Dukung itu yang menjadi tenar itu, itu ya. Yang lagi viral itu Mbah Dukung itu yang gara-gara kita ini gini ya. Yang sekarang itu gara-gara tukang radikal gitu ya. Yang orang Islam kan enggak boleh nyembah ini, enggak boleh syirik kan? Kita kan ini. Jadi bagi Mbah Dukung kalau kita menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah, orang kita ini jadi aneh itu. Betul dah ini. Allahu Akbar. Dan hari ini mulai kembali seperti itu. Jadi pada al-Islamu ghariba, Islam muncul dalam keadaan aneh. Wa sayaudu ghariba, dan akan kembali jadi aneh. Di akhir zaman dan sekarang kita mulai merasakan orang yang berpegang teguh pada agama Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dianggap orang aneh. Ngaji seperti ini nanti aneh, Pak. Aneh itu. Akhirnya Rasulullah ditanya, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapakah orang aneh itu? Alladzina yuslihuna an-nas indal fasad. Yaitu orang-orang yang memperbaiki manusia di saat manusia dalam keadaan rusak. Nah, penduduk Mekah itu banyak rusak akhlaknya. Itu ya. Nah, itu sampai orang tawaf itu kan ada yang tawaf telanjang itu. Itu ya. Patung ada 360 patung di sekeliling Ka'bah itu. Ngeri banget tuh, banyak nih yang patung di sekeliling Ka'bah. Tapi kalau kita sekarang kan nggak ada patung di situ. Gitu ya. Tapi zaman dulu patung itu sudah tradisi biasa, tapi Rasulullah itu tidak cocok. Itu risalah Rasulullah. Jadi orang-orang Mekah ini ketika disampaikan seperti itu suatu ancaman bagi mereka. Ketika dia sudah merasa suatu ancaman, kan itu berarti musuh. Padahal diri Nabi itu sudah diakui pribadi yang benar. Tapi ketika mau mensolehkan orang lain, itu dah nih, membengkel orang lain, memperbaiki orang lain, yang dimana orang lain ini perlu perjuangan untuk berhijrah. Itu ya, ini sekarang ini move on ya. Untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan jejak-jejak kelam itu sangat berat. Betul ini. Hidupnya di situ. Contohnya orang bisnis prostitusi dan sebagainya, minuman khamar kan tiba-tiba berhenti. Nyari duit di mana gitu. Umpamanya ini, nauzubillah misali. Ini akan membuat jadi bumerang bagi mereka. Itu. Jadi maka soleh terhadap diri sendiri itu sangat baik, sudah baik. Tapi ketika mensolehkan orang lain, mendakwahi orang lain, siap-siap. Itu ya. Siap-siap akan banyak yang tidak senang. Gitu ya. Banyak yang tidak senang. Kenapa? Karena kita mau mensolehkan orang lain. Itu ya. Berat itu perjuangan itu. Karena kita mau mentransfer. Kita dianggap aneh itu. Contohnya bisnis lah. Kalau bisnis, apalagi baru atau gimana belum dikenal, apa ngapain bisnis apa itu, enggak bagus itu. Itu dah nih ya.
Yang nolak itu dulu tuh keluarga itu dulu itu. Nolak itu yang keluarga. Yang paling, karena keluarga itu ada bahasa nunya itu, kalau keluarga itu teroris sebenarnya itu. Karena dia meneror kita duluan. Dia meneror, itu nggak benar itu. Karena mau jadi gini aja lah, yang pada umumnya orang biasa lah. Tapi kan antum-antum ini kan generasi yang hebat-hebat, yang biasa lebih cerdas daripada orang tua kalian dalam segi macam-macam ini pikirannya. Wah, saya mau begini-begini. Bagi orang tua itu aneh. Itu ya. Allahu Akbar, itu sebagai anak muda ya. Tapi ketika sudah bisa membuktikan baru ngakuin itu ya. Allahu Akbar. Nah, ini adalah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana yang paling banyak masuk Islam ini yang pertamanya adalah orang-orang yang lemah, itu ya, orang yang miskin, yang nggak dianggap, ya. Tapi dia sudah jatuh cinta karena dia bersama Rasulullah, dia bergaul, dia melihat kebenaran ada pada Rasulullah. Sedangkan orang-orang jahiliyah ini, orang penduduk pembesar ini, banyaknya melenceng perbuatannya, nggak benar. Tapi yang didakwahi mereka-mereka ini semua ini nanti. Nah, ya maka itulah tadi yang diutus itu. Utusan yang contohnya Utbah bin Rabi'ah. Ini yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan itu. Mau apa gitu ya. Mau harta paling banyak kami carikan kalau yang paling kaya. Mau kedudukan engkau kami angkat raja. Itu pokoknya apa maunya. Pokoknya apa yang kau tawarkan Muhammad siap. Gitu ya. Kalau orang Arab sudah berkata siap, pokoknya dia usahakan itu, tidak main-main, itu ya. Tapi Rasulullah kan nggak seperti itu. Maka itu boleh dibuka dalam surat Fussilat ya, Fussilat ayat 1 sampai 6 itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang perjuangan Rasulullah ya. Jadi Hamim. Jadi ini Hamim ini adalah huruf potongan huruf ya, ada huruf-huruf tapi yang tahu artinya hanya Allah dan Rasulnya ya, tidak kita tahu tafsirnya. Jangan kita udah tafsirkan macam-macam ya, karena kalau potong Yasin, Alif Lam Mim itu kan, tapi kalau aturan bacanya kan ada aturan bacanya ya, ini ada mad lazim, ada tabi'i ya. Nah, hayu tahura, jadi haknya tabi'i, mimnya adalah lazim itu ya, 6 harakat. Tanzilum minar rahmanir rahim. Jadi Allah turunkan itu Al-Qur'an, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyah. Jadi secara detail ayat itu, yaitu Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Jadi jangan kita mengatakan kan apa sih harus bahasa Arab? Karena memang dia orang-orang yang tidak senang Islam itu selalu yang dipretelin itu Arab. Itu dah nih. Itu pasti itu. Karena supaya kita membenci orang Arab. Kalau benci orang Arab kan nanti akan ujung-ujungnya benci Rasulullah. Karena Rasulullah kan orang Arab. Nah, kelebihan ini Arab ini yaitu termasuk Allah pilih, itu ya. Nah, maka ada juga di sini. Kenapa Islam enggak diturunkan di Bizantium, sedangkan Bizantium kan sudah hebat, atau di Persia juga sudah peradabannya tinggi, atau di Cina umpamanya ya. Kok di Arab yang belum diakuin, bangsa yang suka pindah-pindah, Badui. Kalau nih bapak-bapak, ibu, ini adik-adik ini, kalau pergi ke Arab, kalau masih sampai sekarang masih ada itu bangsa Badui, orang kampung ya, bukan Badui kayak di Sunda ya, di Jawa Barat. Nah, tapi walaupun namanya di sana juga kampung ya, tapi di sana Badui di sana itu berkemah dia. Jadi melihara kambing, itulah di situ hidupnya. Kalau sudah sekian lama masih ada penghidupan di situ, nanti dia pindah lagi cari tempat lagi. Ya bangsa seperti itu yang suka pindah-pindah, itu ya. Maka Sayyidina Umar berkata bahwa a'azzanallah bil Islam, Allah muliakan kita dengan agama Islam, yang bangsa Arab itu tidak dianggap, itu ya. Tapi Allah pilih bangsa Arab ini diturunkan adalah ada nabi terakhir yang garis keturunannya yang kita sudah sebut tadi adalah dari Nabiullah Ibrahim.
ke Ismail. Itu dah nih. Sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih itu. Maka dengan Islam ini dipilih, maka dia terangkat. Sama dengan Al-Quran ini, siapa yang bersama Al-Quran, dia akan diangkat oleh Allah. Maka tidak boleh kita macam-macam dengan Al-Quran. Jangan sampai bertolak belakang ya, akhlak Al-Quran dengan yang kita baca dengan akhlak kita. Itu berabe itu. Karena kita diuji oleh Allah itu, Ananda. Karena kami terlibat masalah ngajarin anak-anak hafal Quran itu biasanya anak-anak yang kita seperti ini otaknya sudah mulai cerdas juga otaknya macam-macam itu. Itu ya, banyak gawenya juga itu. Maka kalau kami di sana tuh kami pakai CCTV, tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa. Kalau enggak bisa. Itu luar biasa. Kita ngasih tahu belum tentu mempan itu. Yang namanya kan anak-anak yang umur belasan tahun itu umur yang sangat-sangat paling rawan itu. Maka hati-hati kita melihat di Facebook itu ya, maka anak-anak tidak boleh itu memegang HP, tidak boleh. Sering hilang, itu dah nih, ada anak hilang atau mahasiswa kan bahkan hilang. Bukan hilang, janjian. Itu dah nih. Ini lawan jenis itu, berbahaya banget itu. Woi, ngeri itu, ngeri. Itu dah bahaya. Itu informasi orang hilang. Aneh, orang normal kok hilang. Enggak hilang, pindah tempat. Itu dan ya. Malah saya teringat dengan lucu ya ini ceritanya Joha ya. Kalau di sini Abu Nawas itu ya, supaya enggak ngantuk ya. Suatu ketika ini kalau di Arab kalau orang yang lucu itu Joha namanya. Kalau di Indonesia yang lucu itu Abu Nawas. Betul tak nih ya? Itu ya kan saya aneh juga kok sumbernya orang Arab di sana tidak terkenal Abu Nawas, tapi ke Indonesia terkenalnya Abu Nawas. Aneh saya ini. Tapi di sana Joha terkenal. Suatu ketika ini Joha dia kehilangan keledainya, bukan kedelai ya. Kalau kedelai jadi tempe. Ini keledai. Keledai itu himar ya. Adiknya kuda, dibawanya kuda. Tapi nakal juga itu. Kecil badannya tapi kuat. Bawa itu barang banyak itu. Kuat mikul itu. Itu. Tapi dibawanya kuda. Kuda lebih besar. Itu ya, itu namanya keledai. Bukan kedelai. Kalau kedelai jadi tempe itu. Nyengir-nyengir, ada apa wahai Joha? Alhamdulillah. Keledaiku hilang. Justru orang kalau keledainya hilang nangis, sedih. Kok kamu enggak nangis? Alhamdulillah. Untung saya enggak di atas punggungnya. Seandainya saya ada di atas punggungnya, saya juga ikut hilang. Itu dia. Jadi ada pernah mahasiswa ini, tapi stres dia mahasiswa ini. Astagfirullah, itu kemarin kita dulu saya pernah ngajar. Dia stres kehilangan motornya kan. Saya candain itu. Kamu harus berbahagia, kan ada kejadian itu si Joha dulu itu. Untung kamu enggak di atas motormu. Seandainya kamu di atas motor, kamu juga ikut hilang. Kan parah, sedih orang tuamu, kamu ikut hilang gitu. Ada aja gitu ya. Ya kan sebagai lelucon kan, tapi kelihatannya masuk akal juga ya. Tapi ya sebagai membuat kita iya ya gitu ya. Ada aja. Kita kembali melihat di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan bangsa Arab ini bangsa yang dipilih dan diangkat oleh Allah, begitu juga Al-Qur'an, karena ini Al-Qur'an ini suci, dia akan bersama orang yang suci. Tak kalau tidak suci, dia akan tidak bisa bersama, dia akan nanti memisah dia. Itu ya. Allahu Akbar. Terutama Anda ini yang umurnya belasan tahun, ya, nanti belasan tahun itu kan kalau SD sudah tamat SD kan belasan itu. Maka umur seperti ini memang harus dipenjara. Penjaranya bukan di penjara nian, pondok tahfiz. Itu ke penjara itu ya. Semuanya dibatasin. Itu kan penjara. Kenapa? Karena masa-masa seperti itu masa-masa rawan. Apa yang dia lengok, apa yang dilihat bisa berpengaruh semuanya. Maka Al-Quran harus menjadi pengaruh yang lebih besar. Karena anak ini akan menjadi orang hebat. Itu ya, ke depan. Kan siapa yang tahu ke depan itu? Itu ya. Nah, kita kembali melihat lagi di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab ini karena bahasa Arab ini Allah turunkan wahyu dengan bahasa Arab. Itu ini Al-Qur'an. Kemudian
termasuk risalah yang ada di muka bumi ini ya semuanya dari bahasa Arab. Dan bahasa yang paling canggih, paling hebat itu bahasa Arab. Enggak ada apa-apanya bahasa Inggris itu ya. Lebih detail, lebih sulit bahasa Arab itu ya. Kemudian termasuk juga ada seturah bahwa bahasa di surga nanti adalah termasuk bahasa Arab. Ustadz, saya nggak tahu bahasa Arab, gimana saya Ustadz? Saya harus kursus bahasa Arab Ustadz? Enggak juga. Ya, artinya itu amal kita yang berbicara nanti itu ya. Itu. Jadi minimal kan syahadat tadi itu ya. Nah, kenapa di sini juga dalam kitab ini kenapa Allah tidak menurunkan Islam di Romawi? Karena di Romawi itu dianggap termasuk bangsa yang kekuatan tentaranya paling hebat kan? Itu. Kekuatan tentaranya itu keren itu. Ya, pokoknya kalau ekspansi itu hebat itu ya. Nanti Islam dianggap menjadi negara Islam adalah termasuk negara penjajah itu ya. Walaupun dituduh-tuduh bahwa bangsa Arab bangsa penjajah, mana ada orang Arab menjajah? Tidak ada, itu kisahnya, itu ceritanya bangsa Arab itu penjajah. Yang menjajah itu Inggris, itu ya, Belanda, itu Amerika, itu ya, yang menjajah itu. Ya, Arab mana ada penjajah? Enggak, berdakwah. Itu dan ya. Kemudian kenapa kok enggak di di Persia? Persia itu kan termasuk terkenal dengan agama Majusinya itu ya. Nyembah api itu ya, dan termasuk ukiran-ukiran yang kayak gini-ginian ini, bentuk bangunan yang megah-megah itu mereka itu. Nanti nabinya di ginian nanti itu, diukir-ukir juga nanti nabinya itu. Itu bahaya juga itu, jadi peradabannya. Di Arab nggak ada kan, nggak terkenal dengan peradaban macam-macam itu. Nanti kalau seandainya kenapa Arab itu nggak di Cina? Nanti kalau di Cina diperjualbelikan nabinya nanti, karena Cina itu apapun yang ada orang beli pasti dibuatnya itu, jadi tidak didagangkan. Ada yang lucu-lucu itu ya. Wah, kalau kenapa nggak di Cina? Karena nanti nabinya diperjualbelikan, ya kan? Di Indonesia paling hebat itu, apapun ada pengikutnya, betul tak nih ya? Aliran sesat pun ada pengikutnya itu. Sampai ada lucunya itu. Di Indonesia saking hebatnya itu, ada itu siapa namanya itu? Jibril kan? Jadi ada Jibril, ada Muhammad Sadek. Apakah Muhammad Sadek pernah ketemu Jibril? Enggak pernah ketemu. Padahal sama-sama nabi palsu. Itu ya. Sama-sama di penjara. Jadi nauzubillah misalnya. Kita kembali melihat di sini bahwa ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, bahwa Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahuinya. Itu ya. Basyiran wa nadhira. Jadi Allah turunkan Islam ini, Al-Quran ini sebagai pembawa kabar gembira. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu akan menjadi kabar gembira bagi kita. Itu ya. Nah, bagi ancaman bagi orang yang menjauhi Al-Quran. Wa nadhira, ada peringatan. Kemudian kita lihat fa'arada aktsaruhum fahum la yusma'un. Jadi Rasulullah mengungkapkan kebenaran itu di depan orang-orang yang ini tadi, utusan-utusan orang-orang jahiliyah, tapi mereka tidak mendengarkan. Jadi satu ketika memang itu lahirnya Abasa wa Tawalla ya, turunnya Abasa wa Tawalla kan, itu sebenarnya itu negosiasi itu. Jadi Rasulullah menerima utusan dari Mekah, itu pembesar Quraisy, ingin Rasulullah itu kan punya niat baik. Siapa tahu ini pembesar Quraisy masuk Islam. Kalau pembesar Quraisy masuk Islam kan enak. Itu. Tapi ada orang buta datang ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin meminta nasihat. Nabi lagi sibuk menerima utusan. Itu ya, ibaratnya ini kan diplomat gitu ya. Rasulullah memalingkan, kurang istilahnya enggak memperhatikan, nantilah bahasanya itu, nantilah kita cerita selanjutnya, ini kita lagi menghadapi orang penting gitu. Akhirnya Allah turunkan Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Itu dah nih ya. Sebenarnya itu teguran sebenarnya Rasulullah, tapi untuk pelajaran bagi kita, bahwa kadang ada orang yang sangat penting dianggap padahal bukan itu yang termasuk sebenarnya yang jadi. Itu ya.
Justru orang yang buta itu dia datang untuk mencari kebenaran, ingin mensucikan dirinya. Kok engkau nggak perhatikan gitu? Itu ya. Jadi aslinya itu bukan dia orang penting, orang bangsawan, bangsa awan itu nggak penting amat di mata Allah itu. Itu nih ya. Kedudukan di depan Allah itu sama aja, itu ya. Jadi jangan dispesifikkan gitu. Itu nih. Boleh dibuka itu abasa wa ta'ala itu. Itu ya, dahsyat banget itu. Ya kan? Nah, kemudian sebentar lagi kita buka tanya jawab ya. Kita lihat lagi. Wa qalu qulubuna fi akinnati mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina. Apa ini? Bekrun ya. Wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Itu ya. Wa qalu qulubuna fi akinnati mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Jadi mereka berkata dengan hatinya, bahwa hatinya ini ya kalau orang tertutup, apapun yang diajak kepadanya dia dengarkan di antara kita, tapi dia ada penghalang, hijab ya, antara kita dengan diri dia, hijab. Maka lakukanlah apa yang kalian tahu yang mau lakukan, amilun. Nah, jadi Rasulullah SAW punya benteng, punya prinsip, mau ngomong apa, mau tawarin apapun ke Nabi, kalau Allah tidak ridha kan tidak akan mungkin Rasulullah mau melakukan. Itu ya. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya ini adalah termasuk kalian ini adalah saya ini manusia biasa seperti kalian. Ya, contohnya orang yang diutus ini atau manusia. Yuha ilayya, Allah mewahyukan kepadaku. Itu ya, Allah mewahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa, tunggal. Pastaqimu, maka berpegang teguhlah, istiqomalah kalimat tauhid itu. Jadi dulu orang diajak dalam kebenaran agama tauhid itu orang nggak percaya itu bisa menjadi musuh. Kan ini memesalihkan orang lain. Kemudian wastaghfiru, minta ampunlah kepada Allah. Istighfar itu artinya kita minta ditutupi kelemahan kekurangan kita. Wastaghfiru. Kemudian wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu ya. Ya, jadi sebenarnya pendukung-pendukung setan ini, Dajjal ini kan merasa dirinya paling benar. Itu dan ya. Dia merasa dirinya paling benar, dia dianggapnya orang yang lurus itu adalah orang yang justru radikal itu. Itu ya. Dianggap orang aneh. Itu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, dengan ini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bergeming. Dia merasakan keindahan dalam agama Allah. Pokoknya kalau Allah masih bersama beliau, tidak akan pernah akan meninggalkan Islam itu. Maka kita melihat sahabat Nabi, apapun dizalimi, diuji, kan enggak berubah. Betul tak? Coba lihat siapa namanya itu? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan ditimpain dengan batu besar, ditindisi batu besar itu di atas beliau, dia susah bernapas. Orang batu besar itu ya dikasih di atas dirinya, tapi beliau apakah dia berubah? Dia mengatakan ahadun ahad, Allah itu esa, tunggal. Itu ya. Tapi walaupun memang ada itu yang pura-pura menjadi sahabat Nabi, ada yang kayak pengikutnya Nabi palsu, ada itu Musailimah al-Kadzdzab. Dia sahabat Nabi awalnya, tapi dia pura-pura. Jadi kalau orang yang pura-pura dalam Islam itu Allah akan tampakkan di akhir hayatnya. Itu ya. Maka ada hadis Nabi itu ya, hati-hati. Kita ini harus belajar dari hadis Nabi itu di Arba'in Nawawi, bahwa manusia itu kan sebelum kita lahirkan ada yang awalnya dia memang penghuni surga kan, tapi ujungnya masuk neraka kan. Ada yang penghuni neraka tapi ujungnya masuk surga. Ternyata ini ada pengaruh lingkungan termasuk. Tapi di sini penjelasan dari yang muallif ini, yang pengarang ini, menjelaskan bahwa yang seperti ini adalah
orang yang awalnya kelihatannya amalannya penghuni surga. Ini ya kalau masa kampanye pura-pura bagi-bagi gitu ya. Gitu ya. Bukan masa kampanye pura-pura bagi-bagi lah gitu ya. Paling ulama lah. Jadi apa kata yang lucu itu Ustaz itu yang lucu, Ustaz Dasat dari Sulawesi itu calon anggota DPR kalau apapun posisi kalau bisa terbalik itu fotonya terbalik itu demi untuk rakyat. Itu dah nih. Demi untuk rakyat, demi untuk meraup suara, pokoknya pakai yang ulama, pakai yang semuanya dipakai gitu. Itu dah nih. Demi simpati gitu. Nah, ini na'udzubillah misalnya orang yang kelihatannya beramal amalan surga dengan kepura-puraan ini, maka dia ujung-ujungnya masuk neraka karena dia pura-pura. Tapi tidak mungkin Allah akan zalim terhadap hambanya kalau dia betul-betul hatinya jujur, dia mempercayai Islam, mempercayai Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin zalim Allah itu, tidak mungkin. Itu ya, dia akan mati dalam hidayah Islam. Itu ya. Jadi Ananda tolong dijaga pergaulannya, betul-betul sungguh menerima Allah dan Rasulnya, menerima Al-Quran, karena ini akan nanti hasilnya akan ke depan. Itu ya, gak boleh kita main-main masalah ini. Kan siapa yang tahu di akhir hayatnya? Kan ada istilah husnul khatimah kan? Ada su'ul khatimah. Itu ya. Ada yang kelihatannya preman gitu ya, tukang mabuk. Maka kita nggak boleh cemooh orang yang seperti itu ya, didoain aja. Karena kalau kita cemoohin ketang, amal kita pindah ke dia. Akhirnya nanti ujungnya malah dia jadi orang hebat, kita malah pura-pura kelihatannya. Saya contohnya sorbannya, yang di sebelah sana itu penghuni neraka galuh-galuhnya. Itu ya. Dianggap remeh orang itu, jangan dianggap remeh ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena kita nggak tahu siapa yang diberikan cahaya oleh Allah. Itu dan ya. Kadang itu kita melihat preman, dia dikata-katain jelek, apalagi itu anak pang itu ya. Anak pang itu yang antinya di sini 2000 pas itu. Rambutnya merah kuning hijau kayak balongku itu ada 5. Betul tak nih ya? Jangan dianggap remeh itu. Siapa tuh dia jadi orang alim, nanti ke depan dia taubat. Betul tak nih ya? Banyak itu yang seperti itu. Yang mati dalam keadaan baik-baik itu. Allahu Akbar. Tapi ada juga wajah casingnya kiai tapi bisa murtad karena dia pura-pura dalam Islam. Itu ya. Dia kiai ulama. Gitu. Tapi anak buah iblis ternyata. Itu yang lebih berbahaya itu. Jadi ada fatwa nih, ini juga yang beliau menyampaikan bahwa dosa orang biasa yang melakukan maksiat itu satu dosanya. Tapi kalau orang alim yang berbuat maksiat itu ya dan memfatwakan itu ya. Memfatwakan kan menyampaikan nih, mendakwakan. Itu dosanya 2. Karena dia sudah tahu. Itu dan ya. Dan dia melakukan. Itu dosanya besar. Nauzubillah misalnya. Itu ya. Jadi dalam Islam enggak boleh pura-pura. Harus kita betul-betul jujur. Lebih baik ngaku banyak dosa daripada enggak merasa enggak punya dosa. Itu ya. Kita kali, pokoknya keren lah penampilannya ya. Kan dalam hadis Nabi kan disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah tidak tengok penampilan kalian. Itu ya. Tekan penampilan juga penting ya, tapi Allah tidak tengok itu. Wala ila amwalikum, harta kalian. Allah tidak melihat harta kalian. Walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hati kalian. Allah melihat hati kita. Gimana di sini? Itu ya. Maka hati ini sering harus dibersihkan dengan banyak istighfar. Itu ya. Banyak selawat kepada Nabi. Itu ya. Karena Anda ini adik-adik, bapak-bapak, nih saudara-saudaraku, ini berada di tempat yang baik. Di tempat kebahagiaan. Ini anak-anak ini saking bahagianya tidur. Coba kalau nggak bahagia, nggak mungkin tidur. Betul tak? Itu ya. Jadi ternyata kebahagiaan itu di mana? Tempat pengajian, di masjid, di mushola. Itu dah nih ya. Itu kebahagiaan. Saking bahagianya tidur. Kalau orang nggak bahagia susah tidurnya itu. Itu dah nih. Jadi saya suka melihat nih yang anak-anak, wah Anda bahagia. Karena tidur kan.
Coba lihat kalau pas khatib naik di mimbar. Betul tak nih? Kalau pas khatib naik di mimbar, apalagi khatibnya baca teks proklamasi, alhamdulillah. Nah, maaf ya, bercanda ini ya. Alhamdulillah. Wah, itu yang di depan itu sudah pasang setelan itu. Kita praktek ya. Kadang-kadang gitu. Wih, sudah enak banget itu tuh. Pokoknya paling nikmat itu. Yang sebelumnya nggak bisa seperti itu. Gitu ya. Tapi pas di khatib di mimbar itu, wah enak banget itu. Bunyi-bunyi. Bahkan ini mestinya seperti ini bisa jadi korban ini. Jadi sandaran. Itu kapan dia selesainya? Pas iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah ya. Akhirnya setelah Jumatan mau tidur lagi, nggak mau. Betul dah nih. Berarti kebahagiaan itu di masjid. Baru bisa tidur. Yang awalnya nggak bisa tidur, di sini tidur. Betul dah nih. Tidur Anius tadi candain saya, itu ya. Ya memang kebahagiaan di sini belajar kan tidur itu ya. Allahu Akbar. Jadi mari kita dalam Islam itu kebahagiaan, tapi bukan tidur ya. Ya dalam kebahagiaan itu kita tidur aja enggak. Memang masa tidur silakan tidur, itu ya. Ya jadi ya ayyuhal mudzammil, orang yang bersih qumil laila illa qalilan, sebenarnya itu kan terbagi tuh. Bangunlah, ada waktunya kita sedikit untuk juga beribadah, ada waktunya tidur, itu ya. Jadi 24 jam dibagi 3 sebenarnya itu. Itu 8. Normalnya kan 8. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk ma'isyah, untuk cari hidup. Kan terbagi 3 itu. Jangan diporsikan main terus itu 24 jam. Wah, itu terbalik hidup itu. Gitu ya. Ibadah kan 24 ini bagi 3 ini. Jadi kalau kita hitung-hitungan itu baru normal ya. Nah, berarti kalau ibadah kan ada tahajudnya, ada salat duhanya, ada salat 5 waktunya. Kalau dihitung itu kurang lebih itu 8 jam. Itu normal. Ya 8 jam itu tidur. Kalau orang kurang tidur kan bahaya juga. Betul nih ya. Nah, tidur berlebihan bahaya juga. Coba kalau tidur terus. Yang kayak Mbah Suri, tidur lagi, bangun tidur lagi. Wah, itu bahaya itu. Mati juga ujung-ujungnya. Itu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita sebagai hamba Allah dengan ananda ini seperti ini, Ustaz kurangi tidur ya boleh. Kalau mau 6 jam enggak tidurnya 6 jam atau 5 jam silakan. Kalau sanggup kan ada yang 3 jam kalau sanggup kan terserah kita ini. Tapi jangan sampai kita tidak imbang hidup ini, gitu ya. Dan tidur di awal, bangun cepat. Rasulullah kan cepat tidurnya, bangunnya cepat, gitu ya. Kalau kita tidurnya lambat, bangunnya lambat, kan kebalik ini, gitu ya. Nah, kita kembali bahwa dengan pangkuan Islam ini kita beragama Islam. Kita sebagai hamba Allah, kita boleh ada kesombongan, tapi kita tanamkan baik-baik bahwa sahabat Nabi ketika sudah memeluk Islam itu luar biasa pertahanannya. Dia tidak rela akan meninggalkan Islam itu sampai wafat. Coba lihat Mus'ab bin Umair. Ini ya, sahabat Rasulullah yang sangat ganteng. Apa kata Nabi? Tak pernah aku melihat seorang pemuda yang sangat-sangat rapi, yang sangat wangi, yang penampilannya luar biasa, yang mengalahkan beliau. Siapa itu? Mus'ab bin Umair. Dia pemuda yang kaya raya, disayangi sama kedua orang tuanya, emaknya, dan penampilan kalau beliau lewat terasa wanginya itu. Nengok, kalau sekarang itu necis teruslah bahasanya itu. Pokoknya anak muda yang sangat difavoritkan lah itu. Tapi ketika beliau tuh tidak ikut mudah bergaul dengan pergaulan jahiliyah, enggak. Ikut mabuk-mabukan, padahal beliau sanggup mau beli apa itu bisa. Dia anak muda. Tapi dia tidak ikut-ikutan. Sekalinya tersentuh dengan Islam, gitu ya. Yakin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kebenaran di situ. Beliau mau masuk Islam. Akhirnya apa? Dikucilkan. Jadi orang tuanya tidak menganggap lagi. Akhirnya
Mus'ab bin Umair rela meninggalkan semua penampilan yang indah-indah dunia itu. Dengan wangi tubuhnya, pakaiannya luar biasa, pokoknya segala kecukupan dipenuhi. Tapi karena memeluk Islam, diboikot, tidak dapat lagi. Apakah Mus'ab bin Umair itu jadi bergeming untuk meninggalkan Islam? Enggak. Bahkan beliau termasuk anak muda rela meninggalkan Mekah ikut hijrah sama Nabi ke Madinah dan menjadi dai. Dan beliau di awal-awal Islam itu di perang Uhud mati syahid. Itu ya, anak muda. Sampai beliau dilihat waktu di Madinah karena hidupnya sudah susah, compang-camping pakaiannya. Padahal beliau paling ganteng, paling rapi dulu. Tapi rela meninggalkan segala pernak-pernik dunia dengan Allah, demi Allah dan Rasulnya. Masya Allah, luar biasa ini pemuda tangguh ini. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menangis. Beliau melihat bahwa beliau tahu Sa'ad bin Abi Waqqas kan juga bertetangga dengan ibunya juga. Emaknya kan, kalau emaknya kan maksa juga. Kan yang paling berat itu kan termasuk emak itu. Kalau wahai Sa'ad, kalau kau tidak meninggalkan agama Islam, aku tidak mau makan. Apa kata Sa'ad? Silakan tidak makan. ini ngaco juga nih ya. Nah, ini Mus'ab bin Umair, kita kembali melihat di sini Mus'ab bin Umair menangis beliau. Ya Allah, pas wafat. Kan kalau orang mati syahid kan apa yang dia pakai kan itu yang dikuburkan kan? Jadi kalau ditarik ke atas nampak kakinya. Itu ya. Ditarik ke bawah nampak kepalanya. Itu artinya pakaiannya sangat tidak cukup ketika berjihad. Dia tidak cukup untuk dipakai memadai untuk ditutupi tubuhnya. Akhirnya diambillah sebagian rumput di Uhud itu untuk menutupi badannya. Padahal beliau seorang pemuda yang sangat kaya. Di awal dia belum masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam bagaimana? Itulah beliau merasakan keindahan dalam Islam. Ketika orang sudah terpatri dalam agama Allah, dia tidak akan bergeming. Apapun bujuk rayuannya, nggak mempan. Itu ya. Semoga antum-antum semuanya merasakan itu. Insya Allah, amin. Itu ya. Bapak Ibu, kalau sudah merasakan kenikmatannya itu apapun, siap. Alhamdulillah, siap. Allahu Akbar, siap membela agama Allah. Itu ya. Karena memang di akhir zaman kita ini sudah berada di akhir zaman yang dimana kita berada di dua golongan umat Rasulullah. Satu pengikut Dajjal, satu pengikut Rasulullah yang sebenarnya. Itu ya. Yang pengikut Rasulullah ini akan semakin kokoh imannya. Itu ya. Yang pengikut kebenaran. Tapi yang Dajjal ini orang-orang yang hubbud dunia, jabatan, harta, dengan orang-orang munafik. Dia membela itu orang-orang yang musuh-musuh Islam. Dan dia akan menjadi pengikut Dajjal. Dan itu akan mengiring semua. Lihatlah sekarang di Saudi Arabia, di mana kita lihat lagi viral sekali ya. Itu mengadakan konser kan, yang di mana konser itu sudah jelas banget itu mata satu, Dajjal. Lihatlah anak buahnya banyak banget. Padahal itu orang Saudi. Betul ya? Padahal Saudi itu pusatnya Islam kan? Tapi apa kejadian hari ini? Maka Mekah dan Madinah ini di akhir zaman akan dikeluarkan oleh Allah orang-orang munafikun. Tinggallah orang yang beriman yang ada di Mekah dan Madinah itu. Itu ya. Akan terjadi gempa nanti sebelum kiamat itu. Dan yang akan keluar semua orang-orang munafik, yang akan tinggal adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Tidak akan bisa tahan di Mekah dan Madinah itu orang yang munafik itu. Orang fasik. Dan kita semoga bagian orang-orang yang lurus akidahnya dan pengikut Rasulullah yang sebenarnya diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beragama Islam itu adalah mahal, tidak bisa ditukar dengan apapun ya. Jangan ditukar dengan 1 triliun ya. Dengan 1 miliar apa itu berapa dah, itu tidak ada nilainya. Berapapun nyawa taruhannya itu agama Allah. Itu ya. Seperti itu kajian kita, insyaallah. Masya Allah sudah tak terasa ya. Sudah jam 11 lewat 21 menit. Masya Allah. Oke, semoga ada bermanfaat, memberikan kita semangat, spirit dalam belajar. Maka kami selalu mengajak kepada siapapun kita untuk belajar Siratun Nabawiyah, belajar sirah sahabat Nabi, perjuangan-perjuangannya. Karena sangat elok kita tengok bahwa ternyata ada pejuang-pejuang yang luar biasa, terutama yang pemuda-pemuda.
Itu ya, semangatnya tak tertangguhkan itu, luar biasa. Nah, antum semua ini adalah generasi penerus, itu ya, generasi penerus yang dimana orang-orang yang hebat itu di masa-masa dulu adalah orang-orang yang masih muda diberikan oleh Allah. Walaupun ada juga orang tua tapi lebih banyak pemudanya, itu ya. Kita ini yang sudah tua itu tinggal ayo maju gitu ya, itu maju itu ya. Mudah-mudahan itu antum menjadi fa'il itu artinya pelaku, jangan jadi maf'ul, objek, korban jadinya ya kan. Dalam bahasa Arab itu nggak ada fi'il, fa'il, maf'ul ya kan. Fi'il kata kerja, fa'il pelakunya, maf'ul adalah objek. Kalau fi'il kan pelakunya, berarti orang yang menentukan. Kalau maf'ul berarti orang yang dikorbankan. Itu ya. Maka semoga antum jadi fa'il ya, menjadi pelaku kebaikan-kebaikan itu, pelaku dakwah, pelaku kebenaran. Semoga Allah catat dengan melalui para malaikatnya adalah suatu catatan yang sangat indah di akhirat kelak nanti insyaallah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, anta ghafar, ighfir lana, irhamna ya Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Begitu banyak dosa yang pernah kami buat ya Allah di masa-masa lalu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Tunjukilah kami ke jalan yang benar, ya Allah. Tuntunlah kami bersama orang-orang yang saleh, terutama di akhir zaman ini yang fitnah dajjal begitu banyak, dahsyat ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa na'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika minal ma'thami wal maghram wa na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah ya Karim, ya Allah, semua kami menjadi hamba-hambamu yang menjadi fa'il, pelaku kebenaran, pelaku kebaikan ya Allah, menjadi pembela-pembela agamamu ya Allah, dan dikuatkan hati kami, dikuatkan akidah kami ya Allah bersama Engkau ya Allah dan Rasulmu ya Allah, karena Engkau akan bersama orang-orang yang jujur hatinya. Semoga kami yang betul-betul dibersihkan hatinya dan jujur hatinya membela agamamu ya Allah. Ya Allah, sampai kami ketemu dengan Engkau ya Allah, ketemu dengan Nabi-Mu ya Allah di akhirat kelak ya Allah. Karena kebenaran, pemenang yang sebenarnya adalah ketika di akhirat kelak dia dimasukkan di surganya ya Allah. Dah bersama dengan kelompoknya, dengan jemaahnya, dengan bersama teman-temannya, bersama keluarganya ya Allah. Jadikanlah kami bersama keluarga kami, orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami nanti di surgamu nanti di akhirat kelak ya Allah. Karena dunia ini tempat meninggal bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kami adalah di jannah-Mu ya Allah. Semoga kami Allah diberikan kekuatan untuk membela agama-Mu ya Allah, yang dimana ada orang-orang yang tidak senang dengan cahaya-Mu, tapi Engkau akan memperlakukan tetap cahaya-Mu di agama di muka bumi ini ya Allah. Semoga kami dicatat oleh Engkau dan para malaikat-Mu ya Allah menjadi pelaku-pelaku kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semangat. Oke, semangat. Ada yang ngantuk? Berarti kalau ngantuk berarti masih bahagia. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.